Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Frank Endang Sari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 10, lanjutan dari peta dan pemetaan, yaitu mengenai skala peta. Di mana skala peta ini adalah salah satu komponen yang harus dilengkapi dalam membuat sebuah peta. Nah, kita bahas ya mengenai skala peta. Ini skala peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama skala angka, di mana kita misalkan 1:50.000. Ini berarti 1 cm pada peta itu sama dengan 50.000 cm di lapangan. Nah, makanya skala peta ini gunanya adalah memperkecil gambar yang sebenarnya. Makanya skala peta adalah perbandingan skala dengan peta. Yang kedua yaitu skala inci. Misalnya 1 inci sama dengan 5 mil. Ini artinya 1 inci pada peta sama dengan 5 mil di lapangan. Yang ketiga skala grafik atau garis. Kita misalkan kita buat garis dari 0 sampai 5 cm. Nah, ini menandakan yaitu 1 cm pada peta sama dengan 50 km di lapangan. Artinya 150 banding 5 sama dengan 50. Itulah untuk skala grafik dan atau garis. Yang keempat yaitu skala verbal. Di dalam bentuk kalimat, misalnya 1 cm ke 1 km. Artinya 1 cm berbanding 1 km. Itu macam-macam skala. Sekarang kita untuk melihat perbandingan skala, yaitu kita bisa contohkan skala ini berdasarkan jarak 2 titik. Selanjutnya yaitu cara mengetahui skala pada peta yang tidak diketahui skalanya. Contoh yang pertama yaitu membandingkan jarak 2 titik pada peta dengan jarak 2 titik sebenarnya di permukaan bumi. Ibu contohkan yaitu jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Ibu ulangi, jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Sementara jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah 5 km. Maka skala pada peta adalah titik-titik. Kita selesaikan. Tadi jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 5 km. Berarti 5 cm berbanding 5 km. 5 cm itu tetap satuannya tidak kita rubah, tetap cm, sedangkan kilometer akan kita rubah satuannya menjadi cm. Jadi 5 km itu tadi kita rubah ke cm, yaitu 500.000 cm. Jadi 5 km berubah jadi 500.000 cm. Perbandingannya berapa skalanya? Berarti 1 banding berapa? 100.000. Itulah hasilnya. Cara kita untuk mengetahui skala yang skala pada peta yang tidak diketahui skalanya. Cara yang kedua yaitu berdasarkan jarak 2 titik lintang di permukaan bumi. Pedomannya yaitu 1 derajat sama dengan 111 km. Contoh, jarak kota A dan kota B pada peta adalah 10 cm. Dan selisih garis lintang adalah 1 derajat. Nah, jarak kota A dan kota B sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut. Tadi ya, 2 derajat kali 111 km. Hasilnya akan menjadi 222 km.
Nah, jadi 222 km itu sama dengan, kita rubah ke cm, itu menjadi 22.200.000 cm. Sudah berubah dia dari 222 km ke cm, jadi 22.200.000 cm. Jika jarak kota A dan kota B itu diketahui yaitu 10 cm, maka skala peta bisa kita simpulkan yaitu 10 cm berbanding 22.200.000. Nah, kita kecilkan lagi perbandingannya menjadi 1:2.220.000. Itulah hasil dari skala yang terakhir. Yang ketiga, membandingkan peta yang tidak berskala dengan peta yang diketahui skalanya di wilayah yang sama. Rumusnya yaitu P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Nah, itu dia. Terus yang keempat, menggunakan peta topografi di wilayah yang sama. Rumusnya C1 yaitu kontur. Garis kontur sama dengan 1/2000 kali skala. Itulah rumus untuk menggunakan peta topografi di wilayah yang sama. Sekarang kita memasuki keterampilan dasar peta dan pemetaan. Keterampilan dasar peta dan pemetaan yang pertama yaitu keterampilan membaca peta. Yang kedua yaitu membaca peta. Yang kedua analisis peta. Yang ketiga interpretasi peta. Sekarang membaca peta, apa yang perlu dalam pembacaan peta? Yaitu pertama judul. Karena apa? Judul ini adalah isi peta dan tempat. Yang kedua lokasi, letak garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, untuk membaca peta kita harus mengetahui arah, petunjuk arah atau orientasi. Yang keempat yaitu ketinggian atau garis kontur. Yang kelima, kemiringan lereng melalui garis kontur dan jaraknya. Yang keenam, sumber daya alam, yaitu keterangan atau legenda. Yang ketujuh, kenampakan alam atau simbol-simbol peta. Berarti membaca peta ini sama dengan kita harus mengetahui komponen-komponen peta. Kita sudah belajar mengenai komponen-komponen peta. Yang kedua tadi, keterampilan dasar peta dan pemetaan itu yang kedua adalah analisis peta, yaitu posisional, tidak mempunyai luasan atau dimensi, dilihat dari angka yang ada, contoh ketinggian tempat. Nah, yang kedua yaitu garis. Nah, analisis peta itu yang pertama kita harus mengetahui garis, mempunyai luasan satu dimensi, contohnya jalan, sungai. Nah, itu dia. Yang ketiga, area, mempunyai luasan 2 atau 3 dimensi, contohnya danau, waduk, dan sebagainya. Keterampilan dasar peta dan pemetaan yang ketiga yaitu interpretasi peta atau menafsirkan peta. Contoh, pola pegunungan, pola aliran sungai, pola pemukiman, penduduk, dan pola jalan raya. Itulah contoh dari interpretasi peta. Sekarang kita memasuki memperbesar dan memperkecil peta. Memperbesar dan memperkecil peta itu ada 3 caranya. Yang pertama yaitu sistem grid, artinya sistem kotak-kotak. Kita buat kotak-kotak dengan ukuran yang sama, baru kita bisa gambar peta. Langkahnya yaitu yang pertama adalah buatlah garis grid pada peta yang akan diperbesar. Yang kedua, buatlah grid yang lebih besar atau lebih kecil pada kertas yang akan digunakan untuk menggambar peta tersebut. Yang ketiga, memindahkan garis peta sesuai dengan peta dasar ke peta baru. Yang keempat, mengubah skala sesuai dengan rencana. Itulah cara kita membuat sistem grid atau dengan membuat kotak-kotak. Yang kedua yaitu fotokopi
Nah, ini dia cara memperbesar atau memperkecil peta dengan cara memfotokopi. Kita fotokopi, kita mau fotokopi perbesar, dia akan hasilnya besar. Tapi kalau kita ingin memperkecilnya, kita akan membuat ukuran fotokopinya juga kecil. Dan hasilnya akan lebih kecil dari gambar peta yang aslinya. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pantograf. Ini alat untuk menggambar sebuah peta, namanya pantograf. Orang yang ahli dalam peta namanya pantografer. Besar peta atau memperkecil peta. Sampai di sini, semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak dalam mengaplikasikannya ke sehari-hari atau dalam menggambar sebuah peta atau dalam menafsirkan, memperbesar, memperkecil peta. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan mengenai skala peta. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.